Oke, baik. Sekali lagi selamat pagi, selamat sahabat untuk kita semua yang di Indonesia, dan selamat sore untuk saudara-saudara yang di Amerika. Hari ini hari Sabat, tanggal 9 ya, 9 November 2024. Dan saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari buku Everlasting Covenant. Saat ini sudah di chapter 31 yang judulnya The Sanctuary of God, atau Ka'bah dari Tuhan atau tempat suci Tuhan. Dan ini sudah pertemuan kedua. Sabat lalu sudah dibawakan oleh Brother Dolphin, dan ini lanjutan dari apa yang sudah kita pelajari waktu lalu ya. Dan kita sudah pelajari di chapter 30 ada tentang two laws atau dua hukum. Dan ini lanjutannya ya. Dan di chapter 30 tentang dua hukum ini kita sudah bahas bahwa ada dua hukum. Bukan dua hukum yang berbeda, saudara-saudara, tapi dua hukum yang dimaksud di chapter 30 itu adalah hukum yang tertulis di loh batu, atau tertulis di dalam buku, atau tertulis di dalam Alkitab, dan hukum yang terdapat dalam Yesus Kristus sendiri. Dan dari penjelasan itu kita bisa melihat bahwa kalau kita bergantung kepada hukum yang tertulis pada loh batu itu, atau kita mencoba menuruti apa yang tertulis di dalam loh batu itu akan menjadi suatu bukan menjadi suatu berkat, tetapi menjadi suatu kutuk, karena kita tidak mampu untuk melakukan apa yang tertulis di dalam loh batu itu, atau yang tertulis di dalam buku. Tetapi kalau kita dengan iman percaya kepada Kristus, yang di dalam tubuh Kristus adalah hukum itu, dan ketika Kristus ada dalam diri kita, kita akan mampu untuk melakukan hukum itu, dan hukum itu akan menjadi berkat bagi kita. Jadi ada dua hukum, yang satu membawa berkat dan satu yang membawa kutuk. Tetapi bukan ini ya, bagaimana kita menanggapinya bahwa kalau kita berusaha menuruti apa yang tertulis, itu akan menjadi kutuk karena kita nggak mampu, sedangkan Kristus yang ada dalam dirinya adalah hukum, tinggal dalam diri kita, itu menjadi suatu berkat karena kita akan bisa melakukannya karena Kristus yang melakukannya dalam diri kita. Itu yang kita bahas di chapter 30 itu ya. Dan di chapter 31 ini yang sudah dibahas, kita review sedikit apa yang sudah dibahas oleh Brother Dovin waktu lalu. Dan itu dibuka di Mazmur 114 ayat 1 dan 2, yang dibilang, pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Jadi di Mazmur ini dibilang Yehuda menjadi sanctuary-nya atau tempat kudus. Jadi Yehuda menjadi tempat kudus. Mari kita lihat ya. Jadi suatu Ka'bah ya. Yehuda menjadi suatu Ka'bah atau menjadi suatu tempat tinggal dari Tuhan. Baru selanjutnya dibilang ya, setiap di mana Tuhan itu ada, dinyatakan, atau di mana Tuhan hadir, itu suci. Ini contohnya ya. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa di semak-semak yang menyala di padang gurun, dibilang apa kepada Musa? Tanggalkanlah kasutmu atau sepatumu, bukalah sepatumu, karena tempat di mana kamu berdiri adalah kudus. Jadi, karena Tuhan ada di situ, tempat itu menjadi kudus. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Yosua di Yeriko, kata-kata yang sama, tanggalkanlah kasutmu karena tempat yang kamu berdiri adalah kudus. Ketika Tuhan turun ke Gunung Sinai untuk memberikan hukum Taurat itu kepada bangsa Israel melalui Musa, gunung itu menjadi apa? Gunung itu menjadi kudus karena kehadiran Tuhan. Jadi dibilang, sehingga tidak ada orang yang tidak dikuduskan yang dapat menyentuhnya dan hidup. Jadi tidak ada orang yang tidak kudus yang apa? Yang dapat menyentuh gunung itu, karena gunung itu sudah menjadi kudus. Kenapa gunung itu menjadi kudus? Karena apa? Tuhan turun ke Gunung Sinai. Jadi di mana tempat ada
Tuhan turun di situ menjadi kudus. Makanya dibilang di sini, Sinai pada saat itu adalah Ka'bah Tuhan atau sanctuary Tuhan. Menandakan bahwa apa katanya dibilang? Menandakan tempat suci dan setiap tempat kediaman Tuhan pasti kudus. Jadi di mana Tuhan ada pasti kudus ya. Jadi di ayat pertama tadi yang dibilang bahwa ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, Yuda atau Yehuda adalah sanctuary untuk menjadikan kudus ini Yehuda ini ya. Karena apa? Tuhan akan tinggal bersama-sama dengan mereka. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Jadi ini bicara Ka'bah ya. Sekarang kita tentang Ka'bah. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 46 sampai 49 dia bilang, Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan, tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Jadi ini perkataan yang dikatakan oleh Stefanus. Inilah yang dia bilang, kemudian membangkitkan amarah daripada orang-orang Yahudi waktu itu. Ketika dia bilang ini, mereka bangkit amarah dan melempari dia dengan batu. Jadi Stefanus bilang, rumah apa yang Salomo bilang ya, rumah apa yang akan kamu dirikan bagiku? Terus apakah yang akan menjadi perhentianku? Jadi ini apa namanya? Stefanus mau coba bilang melalui apa yang dia kutip dari perkataan Salomo bahwa Tuhan tidak diam di sebuah tempat yang manusia ciptakan atau tangan manusia yang bikin. Dia bilang seperti itu ya. Makanya orang-orang waktu itu marah dan melempari dia dengan batu. Terus kita lihat. Ini Salomo bilang di 1 Raja 8 ayat 27 dia bilang, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Jadi ini adalah pernyataan atau suatu pernyataan dari Salomo, orang yang paling bijak, dan dia mengetahui bahwa Allah tidak diam di dalam sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia. Nanti kita akan lihat ya, terus kenapa Tuhan suruh untuk apa? Bikin Ka'bah. Kenapa Tuhan suruh bikin Ka'bah? Sedangkan dia nggak tinggal di dalam sesuatu yang dibuat oleh manusia. Oke, kita lanjut. Terus dibilang, di Yesaya 57, 15 dibilang, Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Aduh, ini luar biasa. Jadi, tadi kita sudah baca ya, di awal-awal bahwa di mana Tuhan bersemayam atau Tuhan datang, di tempat itu menjadi suatu tempat yang kudus. Atau menjadi sanctuary, atau menjadi Ka'bah. Dan dibilang bahwa Ka'bah yang dibuat oleh Salomo, Tuhan nggak tinggal di situ sebenarnya. Itu karena Tuhan tidak tinggal di apa? Tempat buatan manusia. Terus dibilang di Yesaya ini bahwa Tuhan bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama apa? Orang yang rendah, remuk dan rendah hati. Berarti ada Tuhan tinggal di tempat orang atau di manusia ya. Dan ini lebih spesifik ke remuk dan rendah hati. Mari kita lihat selanjutnya. Ayat selanjutnya. Nah, oke. Dibilang di sini ya, dari perkataan dari Wagoner dibilang, Allah yang hidup berdiam di dalam rumah yang hidup dan hanya rumah rohani yang layak bagi dia yang adalah roh. Ini dia punya bahasa Inggris lebih bagus ya. Dibilang, only spiritual house befits atau cocok atau layak bagi dia yang spirit. Jadi spiritual house hanya cocok bagi dia yang spiritual, yang adalah roh. Jadi
Kita tahu Tuhan adalah roh ya, dan ini hanya rumah rohani yang layak bagi dia yang adalah roh. Itu seperti itu ya. Dan dia bilang rumah yang hidup atau living house ya. Mari kita lihat dia punya ayat. 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5. Dia bilang, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Nah, ini living stone ya. Untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi saudara-saudara, kita ini adalah living stone, batu yang hidup untuk membangun rumah rohani. Dan dibilang tadi, karena Tuhan adalah spirit, Tuhan hanya bisa tinggal dalam rumah rohani. Dan kita memenuhi syarat karena kita adalah apa? Sebagai apa? Living stone. Dan karena kita adalah batu hidup ini dibuat untuk menjadi apa? Membangun sebuah rumah rohani. Dan hanya ini yang apa? Yang roh bisa hidup. Bukan buatan manusia. Karena kita tahu manusia adalah buatan Tuhan. Dan Ka'bah yang didirikan oleh Salomo adalah apa? Buatan manusia. Dan ini akan dan ini ya bukan seolah ya. Ini kalau kita pelajari bahwa kita ini manusia ini adalah suatu tempat tinggal Tuhan dibandingkan dengan Ka'bah yang dibangun ya. Ka'bah yang dibangun oleh Salomo. Terus ini kita lanjut ya. Terus dibilang, oke. Dibilang, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi ini jelas ya, bahwa di dalam Yesus kita akan dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Karena God is spirit. Hanya spiritual house yang cocok dengan spirit itu. Oke. Selanjutnya ya di 1 Korintus 6 ayat 19. Ini sudah kita pelajari waktu lalu ya. Dan ini hanya mengulang. Dibilang, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi ini sangat jelas bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus atau tempat tinggal Roh Kudus. Dan roh ini yang kita peroleh dari Allah. Dan kita ini sudah dibilang ya, spiritual house. Kita ini spiritual house, dibangun dari spiritual uh, uh, living stone ya, atau batu yang hidup. Batu yang hidup dan Tuhan akan tinggal di dalam kita. Terus ya ini sama dengan ayat tadi ya. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17 dibilang, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ini saudara-saudara sangat jelas bahwa kita adalah bait Allah, tempat tinggal Allah. Terus dibilang, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami, ini ya, akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ini kata jamak kami, bukan satu. Jadi mereka, roh Bapa Anak akan apa? Datang dan diam bersama-sama dengan dia. Dan kita ini adalah tempat tinggal dari kealahan ya. Tempat tinggal dari Tuhan, karena ini jelas ini firman Tuhan dan itu benar adanya. Kita adalah apa? Tempat tinggal mereka ya. Kealahan. Tempat tinggal dari Anak, Bapa dan Roh Kudus. Dan yang sudah kita pelajari di awal tadi, di mana Tuhan tinggal atau datang, sedangkan di mana Tuhan turun, itu menjadi kudus. Di Sinai dia datang, kita tahu dia datang dan dia
pergi ya, setelah dia kasih itu loh, dia pergi. Dan tempat waktu dia datang menjadi kudus. Apalagi tempat yang dia akan diam selamanya di situ. Di dalam, apakah itu tidak akan menjadi kudus? Itu akan menjadi suatu tempat kudus. Dan ini ya, ini kita memang diciptakan untuk menjadi tempat tinggal Tuhan, yaitu menjadi kudus ya, menjadi kudus. Dan inilah bagaimana kita bisa menjadi kudus. Inilah bagaimana kita bisa menjadi kudus ya. Ini yang sudah kita pelajari waktu lalu ya. Waktu di pertemuan pertama dari chapter 31 ini. Oke, saudara-saudara, sampai di sini yang sudah kita review. Mungkin ada yang mau kasih tambahan, ada sesuatu yang poin penting yang mungkin miss atau terlupakan, bisa saudara-saudara tambahkan di sini. Tentang bagaimana kita adalah Ka'bah Tuhan. Dan di mana Tuhan tinggal atau Tuhan bersemayam, tempat itu adalah kudus. Ada yang mau tambahkan sebelum kita Kalau lanjut? Ya, silakan. ya, jadi sama sahabat sekali lagi teman-teman semua. Lately kita lagi baca buku Patriarch and Prophet yang dia pertama itu kenapa dosa diizinkan. Ya. Kan waktu kita share sama teman-teman semua yang itu Brother Gabriel yang dia bisa lihat apa yang terjadi di luar sana, kemudian dia bisa lihat Lucifer dan dia terangkan semua mengenai malaikat-malaikat jahat dan malaikat-malaikat Tuhan. Jadi kayak apa ya, kayak memicu kita untuk kembali lagi gitu loh, karena waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus cerita mengenai rencana keselamatan dari penciptaan. Terus kita coba kembali lagi baca apa yang ditulis itu dari pertama gitu. Waktu kita baca lagi, seperti ada pandangan yang lain lagi ya, baca kembali mengenai Tuhan itu yang dia punya tahta, dia punya kuasa, itu memang luar biasa ya. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana orang itu jadi tempat Tuhan bertahta, coba kita bayangkan seorang raja pun di dunia ini atau seorang presiden, mereka punya tempat tinggal itu kan sangat megah, sangat mewah, seperti itu di dalam dunia yang berdosa. Nah, coba kita bayangkan Tuhan punya kerajaan gitu. Dia punya tahta dan dunia ini seperti tumpuan kakinya gitu. Jadi kita tidak bisa bayangkan bagaimana tahta Tuhan itu gitu loh. Sangat megah, sangat luar biasa, penuh dengan kemuliaan. Kan di samping tahta Tuhan itu kan yang berdiri itu kerubim ya, malaikat salah satu Lucifer yang mempunyai 6 sayap. Dan kita lihat waktu kita baca lagi Ellen White punya kutipan yang dia deskripsikan mengenai Lucifer. Lucifer itu punya power, dia itu sesudah Tuhan Yesus gitu loh. Jadi dia punya glory, dia punya kuasa, dia punya semuanya itu next to Jesus gitu. Jadi kita bayangkan, luar biasa sekali ya ternyata apa yang Tuhan berikan kepada Lucifer, dan dia punya tubuh itu ditutupi dengan permata-permata gitu. Sangat berkilau dan maksudnya kita bayangkan aja Lucifer udah terkagum-kagum. Bagaimana dengan Tuhan Yesus itu sendiri gitu loh. Bagaimana dengan Yesus sendiri itu sebagai penciptanya dan bagaimana tahta di mana dia berdiam atau bertahta gitu. Luar biasa ya kalau kita mau bayangkan. Terus akhirnya Tuhan itu mau berdiam di kita. Dan kalau nggak ada Tuhan berdiam di kita, itu tempat itu nggak bisa suci gitu. Atau kita itu nggak bisa disucikan gitu. Jadi saya mau lihat bagaimana kemuliaan Tuhan yang sangat besar terus mau berdiam di saya seorang pribadi yang sangat berdosa, sepertinya nggak layak gitu ya. Maksudnya, wah Tuhan, kok Tuhan mau berdiam di saya gitu seorang berdosa, tetapi justru dengan keberadaan Tuhan itulah yang akan sanctify kita gitu loh. Kalau kita tidak ada kehadiran Tuhan, nggak bisa Tuhan sanctify seperti itu. Jadi maksudnya di sini kita hanya mau mengungkapkan kita punya
keterkaguman bagaimana Tuhan itu sangat luar biasa, majesty, full of power, full of glory, and yet willing gitu loh, maksudnya mau untuk tinggal di saya gitu, yang sangat berdosa ini, dan kemudian bukan hanya itu membersihkan kita, tapi cara Tuhan membersihkan diri kita hanya dengan darahnya, teman-teman. Jadi bisa lihat, saya bisa rasakannya bagaimana kasih Tuhan gitu sangat luar biasa untuk saya pribadi, dan mengucap syukur bahwa terima kasih Tuhan mau berdiam dengan saya, dan dengan keberadaan Tuhan itu seperti yang Rasul Paulus bilang ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah Ka'bah Tuhan, Tuhan mau berdiam dalam kita. Jadi apa yang kita makan, minum, dan segala sesuatu yang kita lakukan, kita muliakan nama Tuhan. Oke, thank you, Li. Itu aja, thanks. Thank you. Mungkin ada lagi, saudara-saudara? Jadi waktu lalu kita belajar ya di awal-awal, di chapter-chapter awal. Jadi ketika Tuhan tinggal dalam diri kita, bukan cuman rohnya yang tinggal, atau bukan cuma dia sekedar nama bahwa dia tinggal, tetapi dia bilang dia tinggal bersama dengan kuasanya. Jadi ini luar biasa. Jadi apa namanya? Selain dia bisa menyucikan kita, menjadikan kita kudus, dia juga apa? Kita juga bisa memiliki kuasa. Jadi waktu sebelumnya rasul-rasul waktu zaman dulu ketika mereka menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, itu adalah apa? Kuasa dari Tuhan yang berdiam di dalam diri mereka. Ini sangat luar biasa ya. Oke, Kalau kita Li, ya silakan, silakan. sorry, terakhir ya, pas Ya. Lali bilang begitu, makanya hanya satu-satunya cara ya, satu-satu, nggak ada cara yang lain. Karena waktu kita baca buku Patriarch and Prophet, para nabi dan bapa, itu Lucifer kan next to Jesus ya. Dia punya apa yang dia miliki itu next to Jesus yang diberikan kepada Lucifer. Nah berarti kalau Tuhan Yesus nggak tinggal di sini, kita nggak bisa mengalahkan kuasa kegelapan begitu. Maksudnya seperti begitulah kuasa kegelapan yang sebegitulah kuasa yang Tuhan berikan kepada Lucifer, yang mana nggak bisa kita kalahkan tanpa ada Kristus gitu loh. Nggak ada cara yang lain karena next to Jesus is Lucifer. Jadi kalau misalnya Tuhan Yesus lebih kuat dari Lucifer, nggak ada yang lebih kuat dari dia selain Tuhan Yesus. Ya good luck lah, istilahnya orang bilang good luck lah, selamat berjuang untuk mengalahkan kuasa kegelapan tanpa Kristus. Jadi saya punya harapan satu-satunya adalah hanya Kristus yang berdiam di saya. Kuasa Kristus nggak ada lagi. Kalau kita kalah atau saya jatuh atau saya melakukan dosa atau saya apalah, itu berarti saya tidak membiarkan Kristus untuk melakukan apa namanya perbuatannya dalam diri saya, atau tidak membiarkan kuasa Kristus bekerja di saya. Karena nggak ada cara lain, there is nothing else yang kita bisa lakukan, nothing. Without Christ we can do nothing. Itu baru memang benar-benar kena. Ya, no wonder sesudah Tuhan Yesus Lucifer, ya berarti saya nggak bisa kalahkan Lucifer dengan kuasa saya. Apalah saya, dia itu malaikat yang sangat tinggi, dianugerahkan kuasa. Apalah saya manusia. Kita bilang manusia di bawah malaikat ya. Terus saya mau mengalahkan kuasa setan, nggak bisa, hanya Tuhan Yesus. That's it. Oke, thank you, Li. Ya, langsung ingat juga waktu kalau salah ya di Daniel 12 ketika Gabriel dengan Lucifer berperang selama 21 hari ya, atau enggak, kalau nggak salah nggak ada Ya, yang menang. 21 hari. Iya, 21 hari ya. Betul, nggak ada yang menang. Terus sama kekuatannya, nggak ada yang menang. Harus ketika Mikail datang, harus datang baru bisa menang ya. Ini bayangkan ya, kekuatan malaikat aja nggak mampu atau sama dia berimbang. Harus Kristus yang baru mampu bisa mengalahkan setan. Apalagi kita manusia, kita nggak akan sedikit pun mampu untuk bisa mengalahkan setan. Hanya dengan apa? Kuasa Kristus yang berdiam di dalam diri kita. Aduh, luar biasa ini kuasa yang tinggal ya, saudara-saudara. Bukan hanya menyucikan kita, tetapi apa? Juga untuk kuasa untuk bisa melawan setan. Luar biasa. Oke, kita lanjut ya. Ini subjudul ini terakhir yang dibaca kalau tidak salah ya waktu lalu. Sahabat lalu dia bilang setiap orang adalah Ka'bah. Dia bilang pertama-tama ingatlah bahwa setiap orang dirancang untuk menjadi sebuah Ka'bah dari Allah yang
dari Allah. Iya, bait Allah. Nah, kita sudah lihat tadi ya. Kita sudah baca bahwa setiap orang dirancang menjadi living stone atau batu yang hidup untuk menjadi sebuah batu Ka'bah bagi Tuhan. Terus dibilang, tetapi semua orang telah menyingkir dan mendirikan berhala-berhala di dalam tempat kudus. Dengan demikian menajiskannya dan menyangkal hak Allah atas tempat kediamannya sendiri. Aduh, ini. Jadi Ka'bah tempat tubuh kita dirancang untuk menjadi tempat tinggal Tuhan. Tapi kita isi apa? Dengan berhala-berhala atau dengan idols di dalam tempat yang kudus ini ya. Banyak hal-hal yang kita isi sehingga Tuhan tidak bisa menjadi tinggal di dalam diri kita karena banyak apa? Banyak berhala-berhala. Terus dia lanjut ya, dia bilang, yang ingin kita bahas adalah apa yang terjadi ketika Allah berdiam dalam kepenuhannya di dalam rumahnya sendiri dan diberi kuasa penuh. Aduh, luar biasa saudara-saudara. Jadi apa yang terjadi ini coba kita bayangkan ya, apa yang terjadi ketika Tuhan dalam kepenuhannya atau dia punya his fullness ya, ketika mereka yang kita tadi baca ya, yang kita baca kami, bagaimana kalau mereka itu tinggal dalam rumahnya, yaitu diri kita dan diberi kuasa penuh. Mari kita lihat, ini menarik. Di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Oleh karena itu ketika Kristus berdiam di dalam hati oleh iman dan roh menguatkan batin manusia menurut kekayaan kemuliaannya sehingga manusia dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah, dia yang memimpin umatnya seperti kawanan domba bercahaya, dan karena terang itu yang menunjukkan dirinya sendiri dalam perbuatan-perbuatan yang baik, manusia memuliakan Allah. Nah, terus bersorak-soraklah dan bersorak-sorailah. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Jadi, saudara-saudara, ini ketika Tuhan dalam kepenuhannya tinggal di dalam hati manusia, ini bilang manusia memuliakan Allah. Dan mari kita lihat ya saudara-saudara, bagaimana tahta Allah di surga ketika apa yang terjadi ya, ketika ini kan kita adalah tahta Tuhan ya di bumi ini. Tahta Tuhan di bumi ini. Tubuh kita adalah tahta Tuhan atau Ka'bah Tuhan. Mari kita lihat tahta Allah yang ada di surga. Bagaimana kita akan menyamakan tahta Allah di surga dengan yang ada di bumi ya, yaitu diri kita. Mari kita lihat. Ini sangat menarik. Pemandangan tahta Allah di surga. Pasal pertama Yeskiel memberikan gambaran yang paling jelas tentang sifat tempat kudus Allah di surga. Bacalah seluruh pasal ini dan berikan perhatian khusus pada hal-hal berikut. Dia bilang, langit pun terbuka dan sang nabi melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Terus dibilang, lalu aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar sinar di dalam, di tengah-tengah api, itu kelihatan seperti suasah mengkilat. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup. Ini kalau suasana mengkilat itu bahasa Inggrisnya color of amber atau warna kekuningan ya, atau seperti emas mungkin, seperti api begitu. Terus dia bilang, di atas kepala makhluk-makhluk hidup itu ada yang menyerupai cakrawala yang kelihatan seperti hablur es yang mendahsyatkan terbentang di atas kepala mereka, atau dibilang terrible kristal ya. Terrible kristal udah seperti kristal es ya. Terus dibilang, kalau mereka berjalan aku mendengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa. Maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Jadi saudara-saudara, ini dibilang kalau mereka berjalan, atau kalau bahasa Inggrisnya when they went. Kalau mereka pergi, ini mereka sayapnya ketika dikepakkan itu seperti suara air terjun. Aduh, ini
luar biasa ya saudara-saudara. Ini makhluk-makhluk yang ada di surga ketika mereka sayapnya dikepakat seperti suara air terjun. Kalau saudara pernah ke air terjun dan mendengar dia punya dahsyatnya, dia punya suara air itu, seperti itulah sayap-sayap dari makhluk-makhluk atau malaikat ya yang ada di sana ketika mereka pergi atau berjalan. Terus kalau mereka berhenti dia bilang apa? Sayapnya let down their wings atau dibiarkan terkulai, dibilang seperti itu. Terus lanjut. Di atas cakrawala yang di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lasurit atau sapphire stone ya. Bahasa Inggrisnya sapphire. Dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Makhluk-makhluk hidup itu terbang ke sana kemari seperti kilat. Nah, ini dia punya ini ya. Jadi mereka terbang ke sana seperti kilat. Duh, ini eh, kecepatan cahaya ya kalau kita lihat mereka mau bergerak itu mau kemana pun, waduh, seperti kilat. Mungkin kalau dulu ya kalau kita lihat film-film seperti film Flash itu cepat sekali, itu seperti kilat dia punya pergerakan seperti itu. Ini luar biasa, ini pergerakan makhluk-makhluk yang ada di surga. Oke, itu yang dia punya gambaran ya. Mari kita lihat ya, kita baca baru nanti saudara-saudara bisa tambahkan. Jadi ini luar biasa ini yang terjadi di surga, dia punya pergerakan seperti itu. Dahsyat ya. Terus dibilang, ini sekarang tentang tahta Tuhan ya. Dibilang judulnya digerakkan oleh pemikiran Tuhan. Terus dibilang, di sini kita melihat bahwa tahta Allah di surga terdiri dari makhluk-makhluk yang hidup. Dan tahta itu tidak berdiam pada suatu tempat tetapi bergerak. Masing-masing berjalan lurus ke depan ke arah mana roh itu hendak pergi. Kesanalah mereka pergi, mereka tidak berbalik kalau berjalan. Ini Yeskiel 1 ayat 12. Dia bilang, ke arah mana roh itu hendak pergi, kesanalah mereka pergi. Dan roda-rodanya, dia punya wheels, sama-sama terangkat dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada dalam roda-rodanya. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu berjalan. Kalau mereka berhenti, roda-roda itu berhenti. Dan kalau mereka terangkat dari tanah, roda-roda itu bersama-sama terangkat dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada dalam roda-rodanya. Aduh, ini luar biasa. Tahta Tuhan itu di sana, dan kita sudah tahu tahta itu adalah Tuhan itu adalah roh. Jadi kemana roh itu atau Tuhan pergi, di situ tahtanya mengikuti dia. Ketika roh itu berjalan, tahta itu juga berjalan karena di roda di tahta ini seolah-olah tahta itu ada rodanya ya, ada wheelsnya. Jadi kalau dia diam, tahtanya juga diam. Kalau dia terangkat terbang, tahtanya juga terangkat. Seperti itu ya saudara-saudara. Terus kita lanjut. Tahta itu terlalu mulia untuk dilihat dan digambarkan secara rinci. Aduh, ini kalau kita coba bayangkan, ini lebih dari itu. Tapi coba kita dengan pemikiran fana kita ini kita bisa mengerti sejauh itu ya. Ketika roh bergerak, makanya tahta bergerak. Tahta juga bergerak. Tetapi untuk lebih rinci, ini terlalu mulia ya. Terus dibilang, dan kita tidak dapat membentuk pemahaman yang jelas tentang rupa tahta itu. Tetapi satu hal yang dapat kita pelajari yaitu bahwa tahta itu penuh dengan roh Allah. Dan sangat dekat dengannya sehingga pikirannya untuk tahta itu langsung menjadi kenyataan. Roh Allah pergi ke suatu tempat dan tempat itu tahta Allah langsung bergerak. Setiap pikiran Allah langsung ditanggapi dan dilaksanakan karena rohnya memenuhi tahta dan bait sucinya. Ini ini luar biasa saudara-saudara. Ini eh, apapun yang Allah pikirkan, apapun yang dia pikirkan, dia mau kemana, ketika dia ke sana, ini tahta juga mengikuti dia. Karena apa? Ini dalam roda rohnya dan dalam tahta itu ada rohnya di situ. Jadi
apapun yang dia mau ke sana, mau kemana, tetap tahta itu akan mengikuti karena rohnya ada di tahta itu. Ini luar biasa ya, gambaran dari Ka'bah atau tempat kudus yang ada di surga. Dimanapun Tuhan pergi, di situ mengikuti dia punya tahta ya. Dan satu pemikiran tahta dan Tuhan itu dia pemikiran sama. Sama dia punya pemikiran karena di dalam tahta itu ada rohnya. Ini mudah-mudahan kita bisa membayangkan ya, mengerti bahwa Tuhan dan dia punya tahta itu atau di mana dia berdiam itu ada rohnya dan sama dia punya pemikiran ya. Sama dia punya pemikiran. Oke, ini maka ini kita yang dibawa kuning, setiap pikiran Allah langsung ditanggapi dan dilaksanakan. Nah, ini luar biasa ya. Oke, saudara-saudara, di subjudul ini ada yang mau tambahkan. Ini menarik. Subjudulnya berikut akan lebih jelas ya apa yang sedang kita bahas. Ada yang mau tambahkan saudara-saudara dari digerakkan oleh pemikiran Tuhan. Jadi tahta yang di surga itu digerakkan oleh apa yang Tuhan pikirkan. Halo, Li. Ya, silakan. Oh, silakan, Onang, silakan. Go ahead, Nang. Oke. Dapat dengar, Li, suara, Li? Ya, jelas. Oke. Jadi itu adalah satu gambaran yang luar biasa ya tentang kedahsyatan Tuhan di surga. Dan semua seperti memiliki arti. Iya. 4 wajah dari malaikat melambangkan Tuhan hadir di mana-mana. 4 sayap, roda-roda yang ada mata-matanya, di mana seperti kemanapun kita pergi, Tuhan itu maha tahu dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya kita nak bisa lepas dari Tuhan itu. Orang punya keadaan, situasi, kondisi apapun, Tuhan tahu. Kalau orang mau koneksikan hubungan bahwa tahta yang di surga dengan orang punya keadaan di mana Tuhan hadir dalam orang punya kehidupan. Cuma yang dibahas tadi, kadang-kadang orang nak membiarkan Tuhan hadir dalam orang punya kehidupan dengan berhala-berhala, yaitu orang punya berhala-berhala diri sendiri. Padahal kalau mau lihat ini penglihatan di Yeskiel pasal 1 ini, wah, dahsyat sekali gambaran pemandangan itu bahwa orang ini tidak ada arti apa-apa. Tuhan maha tahu, maha hadir dengan sayap-sayap itu. Tuhan itu kemanapun kita pergi, Tuhan ada di mana-mana. Mata-mata itu melambangkan Tuhan maha tahu dengan orang punya keadaan, orang punya kehidupan itu seperti apa. Makanya mau pelajari pelajaran ini cuma bisa berkata I surrender all gitu. Saya cuma hanya berserah saja pada Tuhan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa dari Tuhan punya diri ini karena Tuhan itu maha dahsyat, maha mulia, maha kuasa, maha segala-galanya. Dengan pemandangan seperti ini, orang hanya manusia yang gimana ya, makhluk yang hanya bisa berserah aja dengan seperti ini. Itu aja, Li, tambahan. Ya. Terima kasih. Ya, thank you. Nah. Oke, silakan jadi tadi tambahkan. Kalau bisa dengar? Ya, bisa. Oke. Luar biasa sekali ini mengenai gambaran mengenai tahta Tuhan. Kenapa sangat luar biasa? Karena orang nggak pernah lihat tahta seperti itu di dunia ini gitu loh. Hanya tahta Tuhan yang seperti itu. Dan kalau kita coba lihat ya, ini kan Tuhan punya tahta. Dan kalau dia berhenti, semua berhenti. Dia bergerak, semua bergerak seperti itu. Jadi tahtanya nggak hanya di satu tempat gitu. Iya, betul. Pergi kemana saja Tuhan mau pergi, dia pergi gitu. Dan kita coba bayangkan ya, ini kita coba bayangkan kalau Tuhan itu omnipresent, tahu kan omnipresent? Iya. Dia bisa berada di mana-mana dalam satu tempat. Tahtanya Tapi kalau dia pergi gimana, Li? Tahtanya mengikuti. Iya, di mana-mana. Dimanapun dia pergi, kemana-mana Tuhan. Waduh, istilahnya kita tuh nggak bisa bayangkan sedahsyat itu Tuhan. Maksudnya luar biasa ya. Kalau orang melihat bagaimana betapa dahsyatnya Tuhan menciptakan malaikat, misalnya Lucifer contoh.
dia itu terbang seperti kilat kan tadi. Ya, betul. Pokoknya itu seperti Daniel ya di lubang singa misalnya. Tuhan suruh malaikat datang. Dalam sekejap saja sudah ada di situ. Jadi sebegitu cepatnya malaikat itu gitu loh. Dan malaikat itu punya kuasa teman-teman, they have power gitu. Tapi sekarang kita lagi bahas mengenai kuasa Tuhan gitu, tahta Tuhan. Aduh luar biasa dia punya tahta, betapa megahnya dan semua yang digambarkan di sini. Terus kalau Tuhan itu yang membedakan dia itu Tuhan dengan yang lain itu Tuhan itu omnipresent. Jadi dia bisa hadir satu tempat di mana-mana dia bisa ada. Nah kalau makhluk ciptaannya nggak bisa gitu. Walaupun malaikat sangat cepat, dia punya kecepatan, dia hanya bisa berada misalnya di Amerika sekarang 1 detik kemudian di Indonesia gitu. Contoh 2 detik kemudian mungkin di mana di Cina atau di mana. Tapi dia nggak bisa berada di mana-mana satu tempat. Tapi Tuhan, rohnya itu bisa berada di mana-mana satu tempat itu yang sepertinya kayak aduh mau bayangkan itu nggak bisa kita bayangkan. Dan setelah kita melihat gambaran betapa dahsyatnya Tuhan itu, betapa besar kuasanya, betapa dia sangat dihormati, dikagumi oleh semua makhluk ciptaan Tuhan. Saat itu kita bisa pikir ya, Tuhan itu yang ada roh, yang adalah roh, yang semua makhluk ciptaan Tuhan, semua di surga itu mengikuti dia punya perintah. Ini sebelum Lucifer dan malaikat-malaikatnya berontak. Habis itu kita bisa bayangkan bagaimana Tuhan itu menjadi manusia gitu. Makanya Rasul Paulus bilang ya di buku Ibrani, sedangkan mau turun 1 derajat pun seperti malaikat itu, dari Tuhan menjadi malaikat itu sudah rendah teman-teman. Nah sekarang manusia itu diciptakan di bawah malaikat gitu. Kalau malaikat tuh bisa terbang dalam kecepatan yang sangat nah kalau manusia kan kita nggak tahu ya, maksudnya I know Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa nggak pernah ditulis bagaimana mereka punya kuasa. Pokoknya kita tahu mereka bisa berkomunikasi dengan binatang, tapi tidak mempunyai kuasa seperti malaikat gitu. Turun 1 derajat aja, malaikat itu sudah rendah, apalagi jadi manusia. Dan bukan jadi manusia pas manusia orang terhormat jadi raja, paling tidak lagi. Aduh, maksudnya kita nggak bisa bayangkan ya betapa tingginya Tuhan itu kemudian turun untuk menjadi sama seperti kita, tapi lebih rendah, serendah-rendah. Ellen White bilang kalau ada yang harus dia turun lebih rendah, dia akan pergi turun lebih rendah untuk menjangkau orang yang paling rendah gitu ya. Aduh, luar biasa sekali. Jadi maksudnya ini sangat-sangat menggugah saya secara pribadi bagaimana melihat akan kedahsyatan Tuhan, maha kuasa Tuhan, glorinya Tuhan. Tapi at the same time, dia mau tinggal bersama-sama kita, dia menjadi sama seperti kita, darah dan daging. Dia mencintai kita, dan kita masih dalam kondisi memberontak pun Tuhan rela mati untuk kita. Itu satu kasih yang sangat luar biasa yang kita bisa lihat. Oke, thank you, Li. Ya, thank you. Jadi ada satu juga pelajaran ya atau suatu kabar sukacita ya ini ketika mereka bergerak sangat cepat, kecepatan kilat ya makhluk-makhluk di surga itu. Ini bisa bilang kepada kita bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat sedetik pun ya. Kalau dia mau berkenan menolong kita, malaikat-malaikatnya itu pergerakannya seperti itu ya, sangat cepat dan tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita. Ini luar biasa ya Tuhan itu. Oke, ada lagi yang mau tambahkan sebelum kita ke subjudul baru? Ya, Bang. Ya, oke, silakan Bing. Ya, selamat pagi, selamat hari Sabat untuk Selamat teman-teman yang ada di Indonesia. Ya, jadi teman-teman ini berbicara tentang bagaimana tahta Tuhan itu bisa kemana-mana ya. Dan tahta itu kalau teman-teman perhatikan itu bisa berpindah kemanapun sesuai dengan kehendak ya, sesuai dengan kehendak dari roh atau kehendak dari Tuhan. Nah ini kalau kita bicara tentang tahta
tahta itu adalah simbol dari kekuasaan dan kebesaran ya, kekuasaan. Jadi kita bisa bilang bahwa kekuasaan dari Tuhan itu sangat bergantung dari apa yang Dia pikirkan atau apa yang Dia kehendaki. Jadi teman-teman, di mana terletak pikiran atau kehendak Tuhan, disitulah kekuasaan itu ada. Jadi yang menentukan adanya power atau kuasa itu sangat bergantung dari apa yang menjadi satu pikiran Tuhan atau kehendak Tuhan. Dan ini apa ya, dicoba untuk digambarkan oleh Yeskel. Jadi dari bagaimana takhta itu bergerak ke sana kemari, yang sebenarnya itu mau menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya kekuasaan Tuhan itu sangat bergantung dari apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Teman-teman, bagi apa ya, kita bisa lihat ya, misalnya contoh di dunia ini, ada satu tempat di mana Yesus tidak bisa melakukan mujizat ya. Pertanyaannya, kenapa kuasa Tuhan tidak berlaku ya dalam satu tempat yang dikunjungi oleh Yesus? Karena teman-teman, pikiran Yesus sama sekali tidak berterima ya di dalam di dalam masyarakat tersebut. Sekolah sahabat kita juga belajar tentang hal yang sama. Kenapa bangsa Yahudi kebanyakan tidak menerima Yesus gitu? Karena pikiran Yesus itu tidak berterima ya. Konsep tentang Mesias yang benar itu sama sekali tidak berterima. Makanya Yesus dalam keberadaannya itu tidak diterima gitu. Padahal Yesus itu adalah Tuhan, adalah Mesias yang sangat berkuasa gitu. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat yang menentukan sebenarnya kekuasaan itu adalah pikirannya itu sendiri atau kehendaknya itu sendiri. Dan teman-teman, begitu juga sebenarnya dengan Lucifer. Lucifer dengan seluruh keberadaannya itu dalam pengertian yang jahat ya. Lucifer sesudah dia jatuh ya. Itu bukan materinya gitu, tapi pikirannya. Dan kejahatan Lucifer ini ditanamkan supaya dia bisa menguasai manusia. Dan kita tahu bersama teman-teman, baik di Eden maupun sampai saat ini ya, adalah upaya Lucifer untuk menanamkan pikirannya ya kepada setiap orang, sehingga dia bisa menguasai orang-orang tersebut. Dan di sini ya kita bisa melihat satu prinsip. Sebenarnya kekuasaan itu terletak di mana gitu. Jadi dengan melihat ini teman-teman, kekuasaan itu sebenarnya ada pada pikiran itu sendiri atau kehendak itu sendiri. Dan dari gambaran ini, Yeskel coba menjelaskan bagaimana sebenarnya tahta yang maha dahsyat itu sangat maha kuasa, diiringi oleh para malaikat yang super hebat, itu semuanya mengikuti pikiran Tuhan. Oke, mungkin itu saja, Li. Terima kasih. Ya, terima kasih Bing tanggapannya. Tadi ada Devi juga mau tambahkan, silakan. Oke, terima kasih ya. Kalau ya, terima kasih Bing untuk tanggapannya. Jadi ya ini sudah digambarkan tadi. Mari kita akan lihat ya, dia punya. Oh ya, silakan pendeta. Iya, terima kasih Ya. kesempatannya. Terima kasih penjelasan dari Brother Ebing. Inilah yang dibilang power of choice ya. Power of choice itu sebenarnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kalau saya kurang cocok disebutkannya kebebasan memilih. Saya lebih cenderung ya kuasa memilih gitu. Kuasa memilih. Karena kalau kebebasan memilih ini jadi sepertinya kita bebas-bebas memilih gitu. Tetapi sebenarnya kalau dibilang kuasa memilih itu karena tadi dibilang pikiran itulah yang menandakan kuasa, maka apa yang ada di pikiran itu pasti akan terwujud dalam
kehidupan. Begitu. Jadi kalau pikiran kita ini memang diisi oleh pikiran Yesus, ya pasti kehendak Yesus yang akan terjadi, yang akan jadi pilihan-pilihan. Tapi kalau pikiran setan yang ada di dalam diri kita, ya yang akan terjadi adalah jadi maksudnya di sini kita nggak akan bebas memilih karena apa yang kita akan pilih itu adalah tergantung apa yang ada di pikiran. Jadi sama seperti kera, kalau dihadapkan uang ya sama pisang, ya karena di pikirannya ini ya mungkin belum yang terlatih ya. Kalau sudah dilatih mereka akan pilih uang bisa ya. Tapi kalau belum dilatih dia ya nalurinya akan ambil pisang, kan seperti itu. Jadi apakah itu pilihan bagi kera itu? Kalau saya sih bukan maksudnya itu memang pilihan, tapi apakah itu kebebasan di dalam memilih? Kalau bagi saya itu bukan kebebasan memilih, karena dia nggak bebas, tergantung kepada apa yang ada di pikirannya, itulah yang dipilihnya. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa memahami kita memiliki power of choice, tergantung apa yang ada di pikiran kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta. Jadi, Halo, Li. ya silakan. Aduh, menarik. Jadi saya setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Pendeta Jackie ya, bahwa memang manusia itu nggak punya power, nggak punya freedom, tapi power ada. Kalau freedom itu berarti dia bebas untuk mengadakan ya, dia bebas untuk mengadakan. Dan manusia nggak pernah bebas, saudara-saudara. Manusia itu kalau bukan apa yang dipikirkan Tuhan, dia pasti apa yang dipikirkan oleh setan. Jadi udah disetting lah kayak gitu. Nah, bagaimana dia mau berpihak, itulah yang disebut tadi power. Dan itu yang diberikan oleh Tuhan, kehendak untuk menentukan. Nah, teman-teman, ada satu juga tadi yang ketinggalan. Saya mau bilang bahwa Lucifer itu dalam seluruh keberadaannya itu sangat tidak berbahaya. Kenapa? Karena dia adalah materi yang diciptakan oleh Tuhan. Yang berbahaya dari Lucifer cuma satu, yaitu pikirannya yang suka menipu. Dan itu yang dia buat sehingga kita semua tertipu lah gitu. Nah, teman-teman, ini yang perlu diwaspadai ya dari Lucifer dan seluruh keberadaannya. Lucifer dalam seluruh keberadaannya, bagaimana dia merancang pikiran atau bagaimana dia menanamkan pola-pola berpikirnya, ini yang perlu diwaspadai. Dan satu-satunya yang bisa melawan pikiran Lucifer itu adalah pikiran Kristus itu sendiri. Dan teman-teman, bagaimana kita bisa terhindar dari kuasa setan dan bisa mengalami kuasa Tuhan? Itu sangat bergantung dari bagaimana pikiran apa yang kita taruh di dalam pikiran kita. Kalau pikiran yang kita taruh kebanyakannya adalah sampah, yang mau tidak mau, kita akan mengikuti pikiran Lucifer ya. Tapi kalau apa yang kita taruh di dalam pikiran kita adalah pola berpikir dari Kristus sendiri, ya apa ya, hidup dan keberadaan dari Kristus sendirilah yang akan muncul dalam hidup kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Bing. Terima kasih Pendeta Jackie. Jadi, kenapa itu monyet lebih suka pisang daripada uang? Karena dia tahu pisang lebih berharga daripada uang. Dia tidak tahu bahwa uang bisa beli banyak pisang, sehingga dia bisa lebih kenyang ya daripada ini. Sama dengan kita juga dalam pengertian ini. Kenapa Tuhan kasih begitu banyak firman Tuhan? Salah satu melalui Wagoner ini. Supaya kita bisa tahu bahwa uang lebih berharga dari pisang. Mungkin selama ini kita lebih pilih apa? Sesuatu yang tidak berharga karena pengetahuan kita sampai di situ ya. Makanya sama seperti Ebing bilang tadi, setan dia kasih sesuatu yang berbahaya adalah menipu. Menipu. Jadi dia tipu kita untuk melihat bahwa pisang itu lebih berharga daripada uang. Sehingga kita lebih beli pisang.
Makanya dengan firman Tuhan ini kita bisa lihat bahwa uang lebih berharga dari pisang. Bahwa ini keselamatan seperti ini, jalan keselamatan seperti ini. Jadi bagaimana Tuhan memberikan banyak sekali, dia punya utusan-utusan untuk memberitahukan kepada kita mana yang mana yang benar ya. Mana tipuan setan itu. Supaya kita bisa tahu kebenaran itu dan kita bisa memilih mana yang benar dengan kuasa yang ada pada kita, yaitu kuasa memilih. Satu-satunya kuasa pada manusia adalah apa? Kuasa memilih ya, saudara-saudara. Oke, kita lanjut ya, saudara-saudara. Dia punya subjudul. Ini akan lebih menjelaskan apa yang terjadi ya, hubungannya dengan apa yang ada di surga atau hubungan dengan tahta Allah yang di surga. Di mana di pikiran Allah sama dengan langsung ditanggapi atau dilaksanakan oleh tahta itu. Roh kemana, tahta itu selalu mengikuti ya. Karena pemikiran mereka sama. Mari kita lihat ya, dia punya tujuan dari pelajaran itu. Subjudulnya, di bumi seperti di surga. On earth as in heaven ya. Dia bilang, demikian pula halnya ketika Tuhan diizinkan untuk menempati tempat yang seharusnya di dalam tubuh manusia. Aduh. Rohnya akan menjadi roh mereka, dan pikiran serta pemikirannya akan menjadi pikiran dan pemikiran mereka. Aduh, inilah tujuannya ya, saudara-saudara. Ketika di surga, di mana tahta Tuhan berpikir mau kemana, tahtanya sudah mengikuti situ. Karena pikiran Tuhan adalah sama dengan pikiran tahtanya ya. Begitu pula ya, ini tubuh kita adalah tahta Tuhan, adalah Ka'bah Tuhan, di mana Tuhan tinggal. Ketika di surga dia tinggal di tahtanya, di tempat kudusnya ya. Begitu juga di bumi, tempat kudusnya Tuhan adalah tubuh kita. Dan rohnya akan menjadi roh kita. Pikirannya akan menjadi pikiran kita. Jadi apa yang Tuhan pikirkan, itulah yang kita pikirkan. Aduh, ini luar biasa. Mari kita lanjut ya. Dalam 2 Korintus 6 ayat 16 dan 18, di mana kita diberitahu bahwa kita adalah bait Allah. Kita belajar bahwa ketika kita disucikan oleh hadiratnya, kita adalah putra dan putrinya. Di awal kita sudah bahas bahwa di mana Tuhan berada, di situ kudus. Ketika dia turun ke Sinai, Gunung Sinai menjadi kudus, menjadi suci. Dan ketika Tuhan tinggal dalam diri kita, kita menjadi suci oleh kehadiratnya dalam tubuh kita. Dan dibilang apa? Kita adalah putra dan putrinya. Terus dibilang, kita adalah bait Allah karena Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Kita dibangun bersama di dalam Kristus untuk menjadi tempat kediaman Allah melalui Roh Kudus. Tetapi barang siapa dipimpin oleh Roh Allah, ia adalah anak-anak Allah. Artinya, mereka yang menyerahkan diri mereka kepada Allah menjadi rumah rohaninya, baitnya, dipenuhi dengan roh dan dituntun oleh roh kemanapun roh menghendaki. Pikiran roh adalah pikiran mereka. Aduh, ini sangat luar biasa, saudara-saudara. Jadi sama seperti tahta di surga, dia mau kemana, roh mau kemana, tahta juga di sana. Seperti halnya ketika Tuhan tinggal dalam diri kita, kemanapun keinginan roh, kita akan ke situ. Roh mau ke sana, kita ke sana. Apapun yang dilakukan roh, begitu juga yang dilakukan oleh tahta. Apapun yang Tuhan pikirkan, begitu juga yang akan kita pikirkan. Ini sangat luar biasa. Dan ingat ya saudara-saudara, di awal kita sudah pelajari bahwa kita dirancang untuk menjadi Ka'bah Tuhan. Kita dirancang sejak awal untuk menjadi tempat tinggal dari Tuhan. Jadi dibilang kita adalah apa? Living stone, batu yang hidup untuk menjadi rumah yang hidup. Karena di dalam rumah yang hidup Tuhan bisa tinggal. Hanya di rumah yang hidup. Bukan buatan tangan manusia, tetapi buatan tangan Tuhan sendiri. Dan itu kita adalah manusia ya. Manusia adalah Ka'bah dari Tuhan. Aduh, luar biasa. Oke. Sampai sini saudara-saudara, ada yang mau tambahkan? Ini menarik ya. Pikiran Tuhan sebumi seperti surga. Ya, silakan nih. Ya, Li. Jadi
Sekarang itu mengenai Rasul Paulus punya tulisan di Filipi 2 ayat 5 sampai 8 lebih ngeh untuk saya pribadi yang dibilang let this mind be in you which is in Christ Jesus. Iya, iya. Makanya jadi biarlah pikiran Tuhan aduh berada di kita gitu ya pikirannya sih. Jadi kan tadi tahta itu dikontrol oleh pikiran Tuhan kan. Tuhan mau kemana itu roh ikut. Jadi kalau Tuhan Yesus berada dalam pikiran kita, nah di situ roh akan kan lawan kita adalah flesh ya atau daging gitu. Di Alkitab itu spirit and flesh. Jadi kalau kita mengikuti flesh gitu berarti kita tidak membiarkan Tuhan itu bertahta dalam diri kita. Karena bukan pikiran Kristus yang ada di dalam pikiran kita, tapi kalau Alkitab bilang, carnal mind atau pikiran daging. Jadi ada dua dalam pikiran kita, apakah pikiran Yesus, the mind of Christ, atau carnal mind atau pikiran daging. Makanya no wonder sekarang udah kita mulai lebih mengerti bagaimana yang Brother Gabriel ngomong itu, bagaimana dari kuasa kegelapan itu mereka mau kontrol kita punya mind, especially frontal lobe. Karena disitulah Tuhan berkuasa, disitulah Tuhan bertahta ya, disitulah kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi di kuasa kegelapan itu mereka akan bikin apa saja untuk bisa mengontrol pikiran kita. Atau mereka mau bikin apa saja untuk kita memiliki carnal mind, bukan the mind of Christ. Kenapa? Karena kalau pikiran Tuhan tidak ada di dalam kita, itu yang akan mengontrol kita itu adalah kedagingan ya, seperti itu. Jadi isi istilahnya kuasa kegelapan tahu di mana untuk menjatuhkan kita di pikiran teman-teman. Aduh luar biasa. Jadi kalau pikiran kita bisa dikontrol, udah that's it. Di situ akan titik jatuh. Dan ada yang kita dengar itu ya, dia bilang salah satu strategi ya, salah satu strategi yang kuasa kegelapan pakai untuk menjatuhkan kita, yang mengontrol, yang bisa kontrol kita punya mind. Brother Gabriel bilang itu adalah intemperance atau tidak bertara atau tidak intemperance ya, tidak bertara. Itu salah satu yang big ya, yang sangat besar yang dari kuasa kegelapan untuk bikin supaya kita jatuh dan supaya bisa kontrol kita punya mind adalah intemperance. Karena di kuasa kegelapan itu mereka tadi psikologi manusia, mereka benar-benar tadi teman-teman, tadi untuk bagaimana mau menjatuhkan kita dan bagaimana supaya pikiran kita ini tidak dikontrol oleh Tuhan Yesus. Dengan pelajaran ini kita bisa ngerti, oh ternyata begini caranya Tuhan bekerja, bertahta di kita, dan roh akan mengikuti. No wonder segala cara setan untuk supaya mengeluarkan Kristus di pikiran kita. Semua yang dia bisa lakukan teman-teman, anything dia bisa bikin untuk sama tadi yang Ebing bilang, untuk mengelabui kita, untuk bisnis kita, menipu kita, dia akan bikin anything. Dan dia yang kalau mind kita atau pikiran kita sudah bisa dikontrol, akan gampang teman-teman. Karena pikiran tubuh akan mengikuti pikiran gitu. Seperti Tuhan ya, pikiran Tuhan di mana roh akan mengikuti. Sama dengan manusia diciptakan, apa yang saya pikirkan itu yang akan terjadi, itu yang akan saya perbuat. Kalau saya pikirkan, saya akan pergi ke sana, saya mau beli ini, itu yang akan saya bikin, persis seperti itu. Jadi kalau pikiran kita bisa dikontrol oleh setan, nah itu yang akan keluar itu adalah perbuatan-perbuatan dari kegelapan, bukan dari Tuhan. Oke, thank you. Betul. Ya, terima kasih Tuhan ya. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan saudara-saudara? Oke. Halo. Oh ya, silakan deh. Ya, silakan. Iya boleh itu Ya. balik ke DP pertama. Demikianlah pula halnya ketika Tuhan diizinkan untuk menempati tempat yang seharusnya di dalam tubuh manusia. Rohnya akan menjadi roh mereka dan pikiran serta pemikirannya akan menjadi pikiran dan pemikiran mereka. Jadi sebelum ini kan kita dikasih pemandangan tentang tahta Tuhan. Dan kita sudah melihat ya pemandangannya seperti apa, begitu mulia dan penuh dengan kuasa. Dan itu manusia berdosa itu sebenarnya tidak mampu ya untuk
menggambarkan kuasa Tuhan itu seperti apa. Dan kalau kita kembali ke atas yang di dalam ayat di Mazmur 114 ya, itu ditulis bahwa Tuhan ini memilih Yehuda ya. Kalau tadi kita sempat ada baca ayat dibilang kepada gunung yang dikehendaki, itu di Mazmur 68 ya, yang pelajaran di atas. Kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya. Jadi ini kepada gunung yang dikehendakinya ya, dikehendaki Tuhan. Kalau Yehuda, Tuhan memilih Yehuda menjadi tempat kudusnya. Jadi kita lihat ya, kepada yang dikehendaki Tuhan, dan Yehuda ini Tuhan pilih untuk menjadi tempat kudusnya. Apa yang terjadi ya ketika Tuhan memilih Yehuda untuk menjadi tempat kudusnya, tempat di mana Tuhan berdiam. Di Mazmur 114 yang di atas ya, di ayat 3 ditulis, lalu laut melihatnya, lalu melarikan diri. Jadi ini ya, ketika Tuhan bertahta di satu tempat yang dipilihnya, itu laut melihatnya lalu melarikan diri supaya Sungai Yordan berbalik ke hulu, gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Aduh, itu kita bisa lihat ya kuasa Tuhan itu seperti apa kalau dia memilih tempat untuk dia berdiam gitu. Itu satu hal yang itu betul-betul kuasa itu memang Tuhan tunjukkan, dan kita sudah lihat ya pemandangannya seperti apa. Dan di sini sih saya cuma ingin mau menunjukkan bagaimana kuasa ini ya ketika Tuhan memilih, dan Tuhan memilihkan kita semua ya menjadi tempat kudusnya. Bagaimana Tuhan itu bisa menyatakan sepenuhnya kuasa yang kita lihat tadi itu ke dalam diri kita gitu. Itu di atas kita ingin itu lagi di sini dibilang bagaimana untuk yang kita bacakan Joeli, yang kita ada lihat di sini di file. Iya. Dari sini ya, di dalam rumah yang hidup, tidak tahukah kamu ya bahwa kamu adalah Baitur Allah itu. Kemudian ini yang firman yang tinggal di dalam hati akan menguduskan sehingga hati setiap orang percaya menjadi tempat kudus bagi Allah yang hidup. Aduh, jadi ini kita semua ini Tuhan pilih ya untuk dia berdiam gitu. Dan semua manusia itu sebenarnya itu kita sudah pelajari bahwa itu ada Tuhan berdiam, makanya dia hidup. Jadi bagaimana kuasa yang kita lihat tadi itu betul-betul penuh keluar di dalam manusia itu. Jadi firman yang tinggal ya di dalam hati yang akan menguduskan. Jadi kuasa itu bisa penuh oleh firman yang tinggal. Selain itu tentu bukan ya. Waktu lalu sih kita sempat ikuti ya tentang makanan, itu tidak ya, itu bukan salah. Tapi makanan itu tidak bisa menguduskan. Hanya firman yang hidup yang bisa menguduskan. Sehingga hati setiap orang percaya menjadi tempat kudus bagi Allah yang hidup. Itu firman di sini ya. Fakta ini begitu jelas sehingga tidak diperlukan lagi kata-kata untuk menyatakannya. Dan karena itu kita hanya perlu menyadari kuasanya yang luar biasa. Jadi kita hanya perlu menyadari kuasanya yang luar biasa dan penerapannya yang praktis dalam kehidupan kita. Kemudian setiap orang adalah Ka'bah topiknya. Di situ kita dikasih tahu ya bagaimana Tuhan itu bisa menyatakan kuasanya begitu penuh hanya oleh iman saja. Jadi hanya oleh iman ini kita harus mengerti betul ya, hanya oleh iman ini. Karena ada hal-hal begitu yang kita bisa tidak bisa mengerti penuh hanya oleh iman ini karena dipengaruhi oleh perbuatan. Semua usaha itu, perbuatan-perbuatan, usaha-usaha itu hanya akan membawa kita kepada tidak ada kuasa penuh di dalam diri kita gitu. Tidak ada kuasa Tuhan yang penuh. Dan kita lihat ya kegagalan bangsa Israel. Kita suka sekali bahas ini karena ini betul-betul kita harus menyadari ini yang membuat kita itu kuasa Tuhan itu tidak bisa penuh.
kegagalan bangsa Israel itu adalah ketidakpercayaan. Dan kita lihat ketidakpercayaan mereka. Dan hanya oleh iman ini berarti hanya oleh percaya penuh kepada Tuhan, kuasa itu bisa penuh. Dan kita sudah baca di sini bahwa berhala itu, ilah itu yang membuat kuasa bangsa Israel ini tidak percaya penuh kepada Tuhan. Dan sama juga halnya dengan kita itu tidak akan bisa betul-betul percaya penuh kepada Tuhan kalau ada ilah lain ya yang kita pelajari tadi. Jadi itu yang kita harus mengerti, itu pembenaran oleh perbuatan itu itu berhala. Jadi semua usaha yang kita mau lakukan itu supaya kita itu menjadi kudus itu tidak mungkin, karena hanya roh yang bisa menyucikan kita gitu. Maksudnya yang membuat kita itu kudus ya. Jadi yang kita ingin yang ingin kita sampaikan di sini adalah bagaimana kita telah melihat pemandangan Tuhan dan bagaimana kuasa Tuhan itu bisa sepenuhnya keluar di dalam kita itu hanya oleh iman saja. Jadi ini yang harus kita terus mempelajari, karena kalau ada hal-hal yang lain ya dipengaruhi oleh perbuatan atau masih ada ilah, itu kita tidak akan betul-betul kemuliaan Tuhan itu tidak akan penuh keluar di dalam diri kita. Itu aja, Li. Terima kasih. Ya, terima kasih deh untuk tanggapannya. Puji Tuhan ya. Oke. Kita lanjut ya untuk ini subjudul terakhir, karena ya waktu juga sudah mau 8:30 ya. Kita baca subjudul terakhir ya. Tuhan berpikir dalam manusia. Ini ada hubungannya dengan yang ditambahkan oleh Sister Devi tadi ya. Bahwa Tuhan merancang untuk berpikir dan bertindak bagi umatnya. Ditujukan dengan panggilannya kepada orang fasik untuk meninggalkan jalan mereka dan orang fasik dari pikiran mereka, dan kembali kepada Tuhan yang pikirannya jauh lebih tinggi dari pikiran manusia, seperti halnya langit lebih tinggi dari bumi. Ketika seseorang meninggalkan jalan dan pikirannya dan kembali kepada Tuhan, maka jalan dan pikirannya selanjutnya adalah jalan dan pikiran Tuhan. Jadi ini kuasa memilih tadi ya yang sudah dibilang. Jadi manusia karena tipuan setan lebih untuk memilih jalan pikirannya sendiri atau pikiran daging. Dan ini makanya dibilang ketika manusia tahu mana yang benar dan dia kembali kepada pikiran Tuhan, selanjutnya jalan pikirannya adalah apa? Jalan pikiran Tuhan. Makanya ini penting sekali kita mempelajari firman Tuhan, tahu mana yang benar, dan selain yang benar, di luar sana setan selalu memberikan sesuatu yang palsu ya. Di mana ada kebenaran, di situ ada kepalsuan yang setan tanamkan supaya orang bingung atau salah memilih mana yang benar, mana yang salah. Mana yang benar, mana yang salah. Jadi dan bukan cuma satu orang atau sedikit yang memilih jalan yang salah, saudara-saudara. Banyak yang memilih jalan yang salah karena mereka percaya bahwa itu yang benar. Makanya ini Tuhan kasih yang benar, dan supaya kita bisa tahu mana jalan dan pikiran yang benar. Karena jalan pikiran yang benar yang kita ambil itu adalah jalan pikiran Tuhan. Kalau kita salah itu adalah jalan pikiran dari setan. Terus dibilang, ketika Tuhan berpikir untuk manusia, itu tidak seperti seseorang berpikir atau untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Ada kebebasan yang sempurna. Ini. Manusia memilih pemikiran Allah karena pikiran itu lebih baik dari pikirannya sendiri. Dan kemudian Allah berpikir di dalam dirinya, otak manusia menjadi organ dari Roh Kudus. Ini luar biasa, saudara-saudara. Jadi ketika Tuhan berpikir kepada manusia, ini bukan ini Tuhan secara sepihak kontrol dan manusia tidak ada kebebasan untuk memilih. Jadi saya mau bikin ini, tapi karena Tuhan yang kontrol, akhirnya saya bikin yang lain. Bukannya tetap ada kebebasan yang sempurna ya untuk memilih. Tetapi kenapa kita pilih
pikiran Allah karena apa? Pikiran itu lebih tinggi dari Tuhan, dari pikiran manusia, saudara-saudara ya. Dan kita lihat ya, ketika kita memilih untuk untuk Tuhan yang kontrol atau memiliki pikiran Tuhan, dibilang apa? Otak manusia menjadi organ Roh Kudus. Aduh, ini organ Roh Kudus. Bayangkan, man's brain being the organ of the Holy Spirit. Jadi sudah menjadi bagian dari Roh Kudus. Jadi ketika kita mau pikir sesuatu, itu adalah apa? Bagaimana roh mau berpikir. Aduh, luar biasa. Lanjut ya saudara-saudara. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi Allah telah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Hanya dengan roh Allah, seseorang dapat mengetahui segala sesuatu dengan benar. Ketika manusia tunduk menjadi bait Allah, maka kehendak Allah akan terjadi di bumi seperti di surga. Aduh, puji Tuhan, saudara-saudara. Ini kata tunduk ini atau kata submit ini menjadi kunci ya. Bagaimana kita mau tunduk untuk menjadi bait Allah. Kita sudah disetting sejak awal untuk menjadi bait Allah. Cuma kita sudah tahu ya bagaimana manusia berpaling dan lebih memilih untuk mengisi dengan menjadi bait berhala-berhala, di mana berhala-berhala mengisi tubuh kita yang sudah disetting sejak awal menjadi bait Allah. Sehingga bukan kehendak Allah yang kita lakukan, tetapi apa? Kehendak dari musuh Allah, yaitu setan yang kita lakukan. Dan ini saudara-saudara, ini luar biasa saudara-saudara. Kalau kita tunduk menjadi bait Allah, maka pikiran kita akan menjadi organ dari Roh Kudus. Dan apa yang terjadi di surga akan terjadi di bumi. Di mana tahta Allah kemanapun Tuhan pergi, tahta Allah mengikuti. Karena tahta Allah itu kayak sudah menjadi organ dari roh itu sendiri ya. Roh. Dan sama seperti kita juga, kalau kita izinkan Tuhan atau tunduk menjadi bait Tuhan, kita akan sama seperti tahta Allah di surga. Ini yang menjadi kunci ya saudara-saudara. Menjadi poin penting bagi kita untuk saat ini. Dari pelajaran kita pada saat ini. Saudara-saudara, mungkin sampai di sini kita punya pembahasan dan kita akan lanjut untuk pertemuan berikut. Ada tambahan saudara-saudara, ini sangat menarik. Bagaimana Tuhan berpikir dalam manusia. Ini sangat jelas ya saudara-saudara. Oke, ada yang mau tambahkan saudara-saudara sebelum kita tutup? Halo. Ya, silakan nih, silakan. Ya, jadi teman-teman, kesadaran tentang tubuh kita adalah bait Allah, ini adalah pikiran Kristus mengenai bagaimana manusia atau siapa kita. Jadi tubuh kita ini adalah bait Allah di mana roh Allah berdiam. Ini memainkan peran yang sangat penting ya dalam bagaimana kita bertindak. Ada beda teman-teman kalau kita tidak pernah tahu tentang tubuh kita adalah bait Allah. Makanya kita bisa dengan seenaknya ya mengabaikan atau memperlakukan tubuh kita. Dan ya bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya atau yang buruk kepada tubuh kita. Walaupun itu kita tidak kehendaki ya. Tapi ketika kita berpikir bahwa tubuh kita itu adalah bait Allah, ini adalah sebuah pikiran Tuhan tentang tubuh kita ya. Jadi pikiran Tuhan itu harus ada dulu dalam pikiran kita, baru kita akan melakukan seperti apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Dan pikiran Tuhan adalah tubuh kita adalah bait Allah. Nah, teman-teman, ini adalah prinsip yang sangat mendasar ya. Prinsip yang sangat mendasar yang diajarkan oleh Yesus, diajarkan di dalam Alkitab. Dan perumpamaan yang paling sederhana yang dijelaskan oleh Yesus adalah tidak mungkin semak duri itu menghasilkan anggur atau anggur menghasilkan semak duri. Pikiran-pikiran yang palsu atau pikiran-pikiran yang keliru ya atau yang sesat tidak mungkin menghasilkan kebaikan.
Dan sebaliknya teman-teman, pikiran yang benar, kalau kita betul-betul memiliki pikiran Kristus, itu sebaliknya tidak mungkin, ya, tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang buruk. Kenapa pada akhirnya Lucifer jatuh ya ke dalam dirinya? Karena dia membentuk image sendiri, ya, pikiran sendiri tentang bagaimana Tuhan itu. Dan dia mengira-ngira tentang jalannya. Dan teman-teman, demikian juga ya kita bisa lihat dalam sepanjang sejarah. Pikiran yang ada di dalam diri kita itu sangat sangat menentukan ya apa yang akan menjadi perbuatan kita. Dan kalau kita pelajari ya perumpamaan Yesus dari perumpamaan benih yang jatuh di tepi jalan, di tanah berbatu, kemudian di semak duri dan di tanah yang baik. Nah, ini menarik sekali teman-teman karena di situ kita melihat bagaimana firman Tuhan itu bisa berbuah banyak dan firman Tuhan itu gagal berbuah. Nah, untuk benih yang pertama dan kedua yang jatuh di tepi jalan dan tanah berbatu, saya tidak akan membahasnya, tapi kita melihat ya teman-teman, tanah yang jatuh di semak duri. Nah, tanah yang jatuh di semak duri ini adalah tanah yang adalah benih ya, benih yang lebih baik daripada benih yang lain. Kenapa? Dia bisa berakar, dia bisa bertumbuh, dan bisa bertumbuh lebih lama ya, dan lebih lebat lagi. Tapi masalahnya dia tidak berbuah. Kenapa? Masalahnya sangat sederhana. Masalahnya adalah dia dihimpit oleh semak duri. Nah, teman-teman, penjelasan Alkitab tentang semak duri di dalam teks tersebut itu adalah kekhawatiran tentang kekayaan ya, kekhawatiran tentang hal-hal duniawi. Tetapi teman-teman, itu pada masa yang lalu ya, pada masa yang lalu. Jadi ini konteks di mana bagaimana setan menawan manusia ya, bagaimana setan menawan pikiran manusia. Dulu di zaman Yesus, pengejaran tentang kekayaan adalah hal yang paling menggoda, ya, hal yang paling bisa mengkhawatirkan. Tetapi untuk kita di zaman akhir, ini terlalu banyak teman-teman. Jadi apa yang bisa setan buat untuk di akhir zaman itu terlalu banyak untuk bisa melumpuhkan ya pikiran kita dengan semak duri sehingga tidak ada buah yang dihasilkan. Tapi teman-teman, tanah yang baik itu sama sekali kalau kita pelajari, itu bebas dari semak duri. Itu sama sekali tidak ada. Ya, sama sekali tidak ada. Maka dia berbuah menjadi 30 lipat, 60 lipat, sampai 100 kali lipat. Bahkan tak berhingga ya teman-teman. Jadi ketika pikiran Tuhan itu diberi kebebasan di dalam hati kita, ya, tinggal di dalam pikiran kita, tidak ada yang menghimpit sama sekali, tidak ada semak duri, apakah itu pikiran-pikiran duniawi, doktrin yang palsu, atau apapun itu, oh hasilnya begitu luar biasa. Tepat seperti yang digambarkan oleh Yeskel. Dimanapun ya, dimanapun Tuhan menghendaki dia berada, maka tahta itu akan mengikutinya. Oke, mungkin sampai situ aja, Li. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bing. Luar biasa. Mungkin ada lagi mau tambahkan, saudara-saudara? Ini sangat Sedikit jelas aja sebelum yang kita. di depan kita ini kan ada ketika seseorang meninggalkan jalan dan pikirannya dan kembali kepada Tuhan. Waktu lalu juga di 2 Korintus 6 ayat 17 dibilang, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkan dirimu. Itu semua kan itu ada sesuatu yang lain ya, yang bukan Tuhan di situ. Jadi itu makanya Tuhan susah untuk menyatakan dirinya sepenuhnya. Jadi pikiran kita itu juga berhala loh, kalau termasuk berhala. Makanya Tuhan bilang tinggalkan itu supaya dia bisa betul-betul penuh di dalam kita. Jadi percaya pada pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri itu masuk juga berhala yang harus betul-betul hanya firman Tuhan yang kita harus percayai sepenuhnya. Ya, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih deh. Mungkin itu subjudul nanti kita akan bahas ya, tentang bagaimana kita yang dipanggil keluar. Kenapa bangsa Israel dipanggil keluar supaya Tuhan bisa tinggal ya. Itu nanti kita bahas minggu depan, pertemuan berikut ya. Ya, tadi Pendeta Jeki mau tambahkan, silakan. Ya. Saya hanya mau memastikan jangan sampai ada
kontroversi karena istilah kebebasan memilih dan Oh iya benar. power of choice tadi ya. Iya. Jadi Mm, sekarang ini zaman pemilu ya di Indonesia. Iya. Ada banyak calon itu cuma satu di beberapa daerah. Kalau cuma satu berarti kan tidak ada pilihan. Itu mereka kita berpikirnya begitu sehingga ada kotak kosong supaya ada pilihan begitu ya. Ya, ada pilihan. Jadi maksud saya jangan sampai salah karena di benak pikiran kita semua itu kan kebebasan memilih itu kan selalu ada begitu ya. Jadi bukan berarti nanti kalau kita bilang itu tidak ada nanti itu akan jadi kontroversi. Tapi yang mungkin pengertiannya saja supaya kita bisa memahami bahwa ya yang kita akan pilih itu pastinya adalah yang menguasai pikiran kita, begitulah ya. Yang menguasai pikiran kita itulah yang akan kita pilih. Betul. Tadi juga disebutkan pikiran Tuhan itu kehendak Tuhan dan itu sebenarnya itulah yang terjadi gitu ya. Saya memikirkannya begini, bukankah pikiran Tuhan itu adalah keselamatan kita ya? Pikiran Tuhan adalah tinggal di dalam diri kita, bertahta di dalam diri kita, seperti begitu. Nah tadi dari Devi katakan kita harus tinggalkan pemikiran kita karena pemikiran kita itu berhala dan kalau ada berhala di situ maka Tuhan Allah tidak bisa tinggal di situ. Yang saya mau tekankan di sini adalah Tuhan dengan segala kekuatannya, karena itu pikirannya kan, pikirannya, tahtanya, kekuatannya, kekuasaannya itu pikirannya mengarah kepada diri kita gitu. Jadi satu-satunya pikiran, maksudnya segala daya upaya itu pasti akan dilakukan oleh Allah demi keselamatan kita, demi dia bisa tinggal bertahta di dalam hati kita. Jadi tinggal kitanya sebenarnya. Jadi kalau mau dibilang memang tidak ada alasan apapun untuk mengatakan bahwa kalau kita tidak selamat itu, wah itu karena Tuhan tidak peduli atau Tuhan tidak bekerja demi keselamatan kita ya. Waduh, itu memang kalau kita nggak selamat, ini yang saya pikirkan ya mengenai pikiran Allah ini. Pikiran Allah di situ loh. Pikiran Allah di situ berarti kan tahtanya, kuasanya diarahkan untuk keselamatan kita. Mari kita renungkan bagaimana kasih Allah untuk menyelamatkan kita itu. Terima kasih. Terima kasih Nata. Ini luar biasa ya. Bagaimana pikiran Tuhan adalah bagaimana supaya manusia bisa diselamatkan. Cara apa lagi yang bisa dia lakukan? Semua cara sudah dilakukan ya, saudara-saudara. Semua cara dilakukan untuk bagaimana manusia bisa selamat. Pikirannya hanya itulah ya, bagaimana manusia bisa diselamatkan. Makanya ketika Tuhan sudah berdiam dalam diri kita, pikiran kita apa? Bagaimana orang lain juga bisa selamat. Bagaimana kita bisa menyelamatkan orang lain. Ini luar biasa ya, saudara-saudara. Ini pikiran Tuhan kalau sudah menjadi bagian kita, aduh, luar biasa. Sangat luar biasa. Tidak bisa dibilang dengan kata-kata. Dan semoga ya saudara-saudara, pikiran kita mulai saat ini adalah bagaimana kita berpikir bagaimana supaya kita bisa mengizinkan Tuhan atau tunduk supaya Tuhan ada dalam pikiran kita. Luar biasa. Ini doa kita selalu ya, supaya Tuhan bisa tinggal dalam diri kita. Baik, saudara-saudara, kita punya pelajaran saat ini sudah selesai, waktu juga sudah selesai. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih untuk semua partisipasinya.